آيات الله فاتقوا الله لعلكم تشركون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يأتيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله والله عزيز حكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يا أيها الذين آمنوا لا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji berserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salat berserta salam kita limpahkan kepada junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa macam mukadimah langsung saja kepada kultum duha kita bersama Ustaz Haji Budiman LC. Kepada Ustaz Haji Budiman LC, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini Allah masih mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Atas berkat nikmat dan karunia dari Allah, alhamdulillah masih bisa kita merasakan nikmat kehidupan sampai hari ini. Atas berkat nikmat dan karunia darinya jualah alhamdulillah masih bisa juga kita menyempurnakan ibadah dan ketaatan kita sampai detik ini. Dan atas berkat nikmat dan karunia darinya jualah alhamdulillah masih bisa juga kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai kita ke rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka semakin mendekatkan diri kita kepada Allah sambil mempelajari ilmu agamanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu agamanya Allah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kita berdoa kepada Allah, semoga dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini, Allah mudahkan juga hendaknya langkah kita menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan dengan senantiasa berusaha istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sidang jamaah duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sekarang ibu dan bapak kita sudah masuk di bulan apa ini? Bulan kemarin kita sudah selesai Ramadan, setelah Ramadan bulan Syawal, setelah Syawal bulan Zulqa'dah, setelah bulan Zulqa'dah Zulhijjah. Artinya tidak lama lagi kita umat Islam di seluruh dunia akan sama-sama memasuki yang namanya bulan Zulhijjah, di mana pada waktu itu umat Islam yang berada di tanah suci sama-sama melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Berkumpul mereka di sana dalam rangka melaksanakannya. Dan di waktu yang sama juga umat Islam di seluruh belahan dunia lainnya itu mereka juga melaksanakan sebuah amal yang tak kalah hebatnya. Mereka menyelenggarakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan memang ibadah kurban ini ibu dan bapak dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Yang kalau kita hitung-hitung bulan Zulhijjah ini kalau dalam penanggalan atau penomoran bulan kebara dalam bulan Hijriah, Bu. Bulan berapa, Bu? Bu, bulan Zulhijjah itu bulan kebara, Bu? 2 balik. Yakin, Bu? Awakku kadang-kadang kalau bulan Hijriah agak lama memikirnya, Bu. Beda dengan bulan-bulan Masehi. Kalau bulan Masehi kadang-kadang di Sabian Padang konyo tahu bulan bara enak. Bulan 8 misalnya bulan apa tuh? Agustus. Bulan 5 bulan Mei. Bulan 3 Maret. Coba kini bulan Hijriah, bulan 8. Bulan apa tuh, Bu? Bulan 8 itu bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, Bu. Ragu le, Bu. Bulan kelima bulan apa, Bu? Jumadil Awal. Bulan 10 bulan berarti kalau Syawal bulan 10, Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan ke-12. Jadi kadang memang bulan-bulan Hijriah ini perlu juga kita sering-sering mengulangnya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya rata-rata ibadah yang kita kerjakan dalam Islam itu berkaitan senantiasa dengan bulan-bulan Hijriah. Bulan-bulan yang seharusnya juga kita berikan perhatian. Cuma memang karena penanggalan kita lebih sering mengikuti penanggalan kalender Masehi, sehingga kadang bulan Hijriah ini agak lupa-lupa kita menentukan kapan waktunya. Nah, terlepas dari itu semua ibu dan bapak, kalau sekarang sudah bulan Zulqa'dah, berarti tidak sampai 1 bulan lagi sudah masuk kita ke bulan Zulhijjah. Tadi sudah kita katakan ketika kaum muslimin yang berada di tanah suci melaksanakan ibadah haji, di waktu yang sama juga kaum muslimin di seluruh belahan dunia yang lain itu melaksanakan ibadah kurban. Tentunya kita berdoa baik yang ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah suci tahun ini maupun yang melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan semua ibadah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada di sini, Bu, Pak, pegawai yang berangkat tahun ini? Ada? Oh, pegawai kerajaan enggak kuliah, PJ.
Ya, kita berdoa ibu dan bapak, mudah-mudahan kita yang ada dalam ruangan ini, di rumah Allah ini, diperkenankan juga hendaknya pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hari raya Idul Adha, yang mana memang merupakan satu di antara dua hari raya umat Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Ma amila adamiyun amalan yauman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dikerjakan pada hari raya Idul Adha melebihi kecintaan Allah terhadap ibadah menumpahkan darah. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah ibu dan bapak untuk dikerjakan, terutama di hari Idul Adha, itu adalah menumpahkan darah. Apa maksudnya di sini menumpahkan darah? Menyembelih. Jangan salah-salah menumpahkan darah. Salah-salah menumpahkan darah tidak kurban jadinya. Dan memang dalam syariat, ketika seseorang menumpahkan darah atau menyembelih hewan kurban yang akan disembelih itu sudah ditentukan oleh agama kita. Kalau dalam versi syariatnya, hewan kurban itu ada jenis-jenis yang sudah ditentukan. Hewan-hewan yang diperbolehkan untuk disembelih itu adalah yang dikenal dengan nama binatang ternak, atau dalam istilah syariatnya adalah al-an'am, binatang ternak yang sudah dijadikan surat dalam Al-Quran. Al-an'am itu yang mana? Ada 3 jenisnya. Al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Apa itu ibil? Ibil adalah onta. Apa itu baqar? Baqar adalah sapi. Dan yang ketiga adalah ghanam, yaitunya kambing. Kalau seseorang ingin melaksanakan ibadah terbaik di hari Idul Adha, maka dia harus memilih menyembelih satu di antara jenis ini. Yang pertama dimulai dengan onta. Oh, kalau di Bukit Tinggi kok ada onta, Bu? Ada, Pak? Di kebun binatang ada. Tapi boleh disembelih. Berang petugas juga. Onta itu ibadah yang paling, atau hewan kurban yang paling sangat besar pahalanya. Kenapa? Dagingnya banyak, bisa dinikmati oleh banyak orang. Tetapi kalau tidak ada onta, turun kita ke bawah, yaitunya bakar atau sapi. Bersamaan dengan sapi ini juga boleh kita menyembelih yang sepadan dengannya, yaitu boleh kita menyembelih kerbau. Jadi sapi dan kerbau ini masuk satu kelompok. Jadi boleh menyembelih sapi, boleh menyembelih kerbau. Kalau seandainya tadi onta disembelih, maka onta bisa untuk satu onta untuk 7 orang. Sapi dan kerbau juga seperti itu. Cuma kalau di kampung awak, ibu dan bapak, biasanya orang menyembelih kerbau atau menyembelih sapi? Sapi biasanya. Kalau kerbau lebih banyak di sawah namanya daripada di dalam. Baru yang ketiga yang disembelih adalah ghanam atau dan bersamaan dengan kambing ini boleh juga domba atau biri-biri. Itu sama, itu satu level, satu tingkat. Maka kalau seandainya di hari raya Idul Adha dipilihlah oleh salah seorang muslim menyembelih satu di antara 3 jenis ini, baik itu dia menyembelih unta, atau dia menyembelih sapi atau kerbau, atau dia menyembelih kambing ataupun domba, maka dianggaplah apa yang dia sembelih itu berupa ibadah kurban. Nah, muncul pertanyaan, contoh di hari raya Idul Adha itu ada orang yang menyembelih ayam. Korban namanya itu, Bu. Apa namanya? Doa. Ya, kalau seandainya yang disembelih di luar daripada itu ayam misalnya, atau misalkan agak 1000 ekor hanya sembelih hari itu. Kalau ayam hari ini 1 ekor berapa? 50, 60 tergantung ukuran. Coba bayangkan kalau sehari itu yang dia sembelih 1000 ekor, berarti 50.000 dikali 1000 berapa artinya, Bu? 50 juta ya, Pak ya? 50 juta itulah sepadan dengan harga sapi lah. Lebih malah.
Nah sekarang kalau 1000 ekor ayam yang dia sembelih di hari itu, yang harganya nilainya di atas seharga 1 ekor sapi, kira-kira apakah sudah cukup syarat dikatakan korban? Karena yang disembelihnya bukan hewan ternak atau bukan an'am yang kita sebutkan tadi. Maka supaya ibadah itu betul-betul bernilai ibadah kurban, seorang muslim harus memperhatikan apa jenis hewan kurban yang dia sembelih. Kalau tidak onta berarti sapi atau kerbau. Kalau tidak sapi atau kerbau boleh kambing ataupun juga domba. Di kampung awak sapi atau kambing mana yang lebih banyak? Lebih banyak sapi. Sapi atau Jawi? Samo. Ya Jawi itu sapi itu samo. Tapi kalau di Jawa misalkan kita pergi ibu dan bapak itu kebanyakan malah kambing. Ya kambing yang banyak di sebelah di sana. Kita bandingkan antara di Indonesia negara kita dengan di Timur Tengah, mana yang lebih banyak? Ternyata yang nyembelih onta tidak perlu banyak. Yang paling banyak mereka itu sembelih justru kadang-kadang adalah kambing atau kadang-kadang domba. Bedanya biasanya kalau orang di sana, kalau sudah mendekati hari raya Idul Adha, itu kita kalau mau menyembelih tidak datang ke masjid-masjid, bukan mendaftar ke panitia kurban, tidak ada panitia di situ. Beberapa hari yang lalu kita sempat mengadakan manasik haji kepada jamaah yang akan berangkat pergi haji. Jemaah bertanya, Ustaz, kalau nanti ketika haji Pak Ibu kurban kita di tanah suci mana Ustaz? Ambo bilang, di Arab tuh tidak ada panitia kurban. Tidak seperti di kampung halaman kita. Kalau di kampung halaman kita setiap masjid dan musola itu biasanya ada panitia kurbannya. Tapi kalau di tanah suci, siapa yang mau berkorban, dia langsung beli hewan kurban nyolataan di muka rumah. Maka menjadi tahulah kita kalau kita lewat di depan rumahnya, ini orang nanti akan berkorban. Bahkan yang menyembelihnya kadang langsung mereka yang melakukannya. Jadi orang itu main langsung saja. Kalau kita kan ada panitianya, memang memiliki plus minus masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Kalau kita kelebihannya ada semarak gotong royong di sana, ada kebersamaan, ada orang berkumpul bersama-sama, sehingga kenikmatan itu terasa lebih banyak, bisa dibagikan kepada orang secara merata. Nah itu yang penting untuk kita lakukan, bahwa ingat di hari Idul Adha ibadah yang paling utama yang dilakukan seorang hamba adalah menyembelih hewan kurban. Apa kata Nabi SAW? Wa innahu yu'ta yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Dan hewan kurban itu nanti di hari kiamat dia akan datang dengan kuku-kukunya, dengan tanduk-tanduknya, dengan rambut-rambutnya. Untuk apa? Menjadi saksi di hari kiamat nanti bahwa orang yang bersangkutan telah melaksanakan ibadah kurban. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ustaz yang datang itu dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya, dengan tanduk-tanduknya, kama dagingnya, kama tulangnya, apakah tidak datang menjadi saksi? Maka penjelasannya adalah, coba bayangkan ibu dan bapak, kuku-kuku, tanduk-tanduk, rambut-rambut hewan kurban. Kalau sudah datang hari kurban, itu biasanya kuku-kuku itu disimpan, dimakan orang atau dibuang? Dibuang. Kukunya dibuang, rambutnya dibuang, tanduknya dibuang. Yang dibuang saja nanti akan jadi saksi. Apalagi yang dimanfaatkan, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dagingnya, tulangnya, kulitnya, semuanya dimanfaatkan. Kalau yang dibuang saja datang sebagai saksi, apalagi yang bermanfaat banyak untuk orang lain. Tentu semuanya akan jadi saksi. Ya Allah, inilah hamba-hambamu dulu yang ketika di dunia mau mereka menyisihkan harta yang telah Engkau berikan. Mau mereka kemudian berbagi kepada fakir miskin untuk kemudian dikorbankan. Semuanya jadi saksi. Maka Nabi meneruskan, wa inna dama laqa ilayaqa'u minallah qabla ayyaqa'u minal ard. Dan sesungguhnya darah yang disembelih dari hewan kurban itu sebelum dia menetes ke permukaan bumi, lebih dahulu pahalanya telah sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Biasanya hewan kurban itu begitu disembelih, terkelupas kulit lehernya, darahnya langsung keluar, langsung bahkan muncrat seperti itu. Tapi coba bayangkan sebelum darahnya menetes ke permukaan bumi, pahalanya sudah dahulu lebih sampai kepada Allah. Niat ibadah kita itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaikilah dirimu, semangati dirimu, motivasi dirimu untuk melakukan ibadah tersebut.
Kenapa? Karena memang semua yang kita korbankan ketika itu, mulai dari kuku-kukunya, rambut-rambutnya, semuanya akan jadi saksi. Pernah menghitung jumlah rambut hewan kurban? Ibu potong kulit hewan kurban tadi, berapa jumlah rambutnya? Tidak terhitung. Bahkan dahulu pernah ada ceritanya, Abu Nawas ketika diuji, coba hitung berapa jumlah bintang di langit. Apa kata beliau? Potonglah kambing, sudah tuh ambil kulitnya. Setelah itu hitunglah berapa jumlah rambut dalam kulit tadi. Berapa jumlahnya? Tak mungkin bisa dihitung, banyak jumlahnya. Maka jumlah yang banyak inilah nanti ibu dan bapak yang akan menjadi saksi bagi orang yang mau berkorban. Maka di sini kita melihat betapa besar keutamaan ibadah kurban itu sendiri. Dan memang kalau kita perhatikan ibu dan bapak, ibadah kurban itu pada dasarnya adalah bentuk rasa syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal", sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, dan juga tentu ayat ini tidak hanya tertuju kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Bahkan kalau kita hitung-hitung ibu dan bapak, Allah itu sudah betul-betul banyak memberikan nikmat kepada kita. Mulai semenjak kita lahir sampai hari ini, saking banyaknya nikmat tadi itu tidak terhitung. Tak berapa banyak nikmat-nikmat yang sudah kita nikmati. Nikmat mata yang masih bisa melihat, yang tidak pernah kita bayar. Nikmat jantung yang terus bekerja meskipun tidak pernah kita minta kepada Allah dia bekerja. Bahkan ada orang kadang karena jantungnya sulit dipompakan, salurannya mengecil, bahkan sampai pakai ring, ya. Itu kan nikmat luar biasa. Kalau kita tak perlu memakai itu, Allah berikan semuanya cuma-cuma. Nikmat air yang sudah kita nikmati semenjak kita lahir. Kalau dihitung-hitung, Bu, dari semenjak lahir sampai kini, arah barat tabung oksigen kita hirup. Ada, Bu? Kita kan di rumah sakit ini, satu tabung oksigen itu kira-kira berapa lama bisa habis? Satu tabung itu berapa liter sih, Pak? Berapa? 2000 liter dalam satu tabung itu. Ah, itu berapa hari mampu habis itu, Pak? Hitungan jam. 6 sampai 8 jam. Berapa harga satu tabung itu? Berapa? 120.000? Lebih ya? Ada 200 ya. Berarti satu tabung harganya 200.000, berlaku untuk 6 jam. Berarti kalau 24 jam 800.000 gitu, Pak. Ya nah? Kalau satu tabung itu hanya berlaku untuk 6 jam dan harganya 200.000, sementara dalam sehari ada 24 jam, berarti kita butuh kira-kira 4 tabung, berarti sehari itu tidak kurang 800.000 kita harus membayar. Kalau 800.000 satu hari hanya untuk oksigen saja, berarti satu bulan 800 kali 30, berapa itu, Pak? 800.000, 8 kali 3, 24, berarti 24. Nah, coba bayangkan Pak, sabara kadang gaji awak, kalau seandainya untuk oksigen saja membayar Pak, sebulan 24 juta, habis juga. Itu untuk nikmat oksigen yang selama ini kita hirup secara gratis. Itu baru satu, Pak. Belum lagi nikmat yang lain. Air yang bisa kita nikmati mulai semenjak kita kecil sampai hari ini, kira-kira kalau kita hitung-hitung 8 galon aja yang kita minum. Padahal kalau kita hitung 1 galon itu saja, itu harganya 5.000 hari ini. Nah, cobalah hitung 8.000 galon aja kita manfaatkan selama. Dan semua gratis. Maka betullah kata Allah ketika Allah mengatakan, Inna a'tainakal, sungguh telah kami berikan nikmat yang banyak kepada dirimu. Apa maksudnya Allah katakan seperti itu? Untuk mengingatkan kita bahwa memang banyak nikmat Allah itu yang kita rasakan. Jangan dikira nikmat itu hanya kalau kita nanti keluar tiba-tiba ada orang ngasih PT 1 juta aja Surabaya dapat PT. Yang mengaji hari kau dapat PT 1 juta, alhamdulillah dapat. Bukan cuma itu. Karena setiap hembusan nafas yang masih bisa kita hembuskan itu adalah nikmat. Jantung kita yang masih berdetak sampai hari ini itu juga nikmat. Jadi sebenarnya nikmat itu bukan sesuatu yang nanti baru kita temukan di jalan, enggak. Sesuatu yang melekat pada diri kita itu sebenarnya nikmat. Cuma karena nyolah pakai tali setiap hari, tidak sadar kita bahwa itu betul-betul nikmat. Kapan kita baru menyadari itu nikmat?
manakala satu persatu nikmat itu hilang berangsur dari kehidupan kita. Nikmatnya mata terasa manakala sakit mata. Ya, kita duduk di sini ini nikmat tau. Nikmat ini, Pak. Ada orang yang bahkan jangankan untuk bisa duduk bersila seperti ini, kadang-kadang untuk tegak dari tempat tidur saja tidak bisa. Berpindah dari kasur ke kamar mandi saja tidak bisa. Ya, mengambil air langsung dari kamar mandi itu ada yang tak bisa. Tapi kita bisa melakukan semuanya. Maka itu sebenarnya adalah nikmat. Apa kata Allah setelah mengatakan Allah berikan nikmat yang banyak untuk kita? Fasholli li rabb. Maka salatlah kepada Tuhanmu, kemudian berkorbanlah. Jadi karena nikmat yang banyak tadi Allah minta kepada kita dua. Yang pertama salat, yang kedua korban. Di sini hebatnya Allah, Ibu dan Bapak, Allah tidak ingin kita hanya menjadi orang yang fokus ibadah saja. Salat itu kan hubungan kita dengan Allah. Tetapi setelah salat Allah bilang apa? Sembelihlah hewan kurban. Kalau hewan kurban disembelih, dagingnya untuk siapa? Untuk apa bawa pulang semuanya makan di rumah? Tidak. Sebahagiannya boleh kita ambil, selebihnya kita bagi. Maka dalam perintah itu sendiri, fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu, kemudian berkorbanlah. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah, sementara yang kedua hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya karena diperintahkan seperti itu, para ulama kemudian membahas, jadi sebenarnya kurbannya apa hukumnya? Bapak sampai diperintahkan. Maka para ulama kemudian di sini ada memiliki dua pendapat. Jadi sebenarnya ibadah kurban hukumnya apa? Di dalam mazhab Hanafi, ya, yang merupakan salah satu mazhab terbesar di alam semesta ini, ya, karena pengikutnya banyak. Mazhab Hanafi ini paling banyak hari ini pengikutnya, Ibu dan Bapak. Mazhab Hanafi itu tersebar di negeri Cina, di negeri India, di Turki, di negeri yang akhirannya Tantan, Turkistan, ya, Tajikistan, kecuali Sulawesi Selatan lah. Nah, itu tidak masuk. Ini negeri Tantan itu rata-rata mazhabnya Hanafi. Dalam mazhab Hanafi kurban itu wajib. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang memiliki kelebihan harta, maka sudah wajib bagi dirinya untuk berkurban. Jangan disimpan. Namun ulama yang lain dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali mengatakan bahwa kurban tidak sampai jatuh hukumnya kepada wajib. Dia dihukumi hanya sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Sunnah tetapi dia sangat dianjurkan. Terutama bagi siapa? Bagi yang memiliki kelapangan harta. Karena memang ditemukan di masa Nabi ada masa di mana Khulafaur Rasyidin pernah tidak ikut berkurban. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban tidak sampai kepada level wajib. Karena kalau wajib tidak mungkin tidak berkurban di masa itu. Juga beberapa orang sahabat ditemukan juga tidak berkurban. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak sampai kepada level wajib. Tetapi walaupun dia sunnah, tetapi sunnah itu sangat ditekankan. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi mengatakan begini, Man kana lahu sa'ah walam yudhahi, siapa yang punya kelapangan harta tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah nanti dia dekat-dekat di tempat sholat kami. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, siapa yang punya kelapangan, kelebihan harta tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini ancamannya luar biasa. Padahal kita semua pasti mendamba-dambakan kita masuk surga bertetangga dengan Rasulullah. Bisa salat bersama dengan Rasulullah, dikumpulkan nanti di surga bersama dengan Rasulullah. Tapi Nabi mengancam siapa yang punya kelebihan harta tapi tidak mau berkorban, tidak mau berbagi dengan yang lain. Kata Nabi apa? Jangan dekat-dekat tempat sholat Nabi. Ini ancamannya luar biasa, ya bukan Bapak. Maka dari itu ini sebenarnya motivasi anjuran terutama bagi orang yang sudah memiliki kelapangan harta kurban. Dan memang kurban ini sebuah bentuk perayaan. Kalau kita menyepakati hari raya itu ada dua dalam Islam, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, maka ketahuilah dua-duanya ini bentuk perayaan terhadap kemenangan manusia. Yang pertama apa? Kalau hari raya Idul Fitri kita merayakan kemenangan kita melawan hawa nafsu.
berhasil kita menundukkan nafsu kita sehingga kemudian kita merayakannya dengan Idul Fitri, maka Idul Adha adalah bentuk perayaan bagaimana kita berhasil mengalahkan ego kita, mengalahkan sifat kekikiran kita, mau kita berbagi dengan sedikit yang sudah Allah berikan kepada kita. Di situ kita sama-sama merayakannya, berbagi dengan orang-orang yang bahkan mungkin jarang sekali menikmati makan daging. Kita mungkin bersyukur ibu dan bapak, kalau selama ini beli daging tidak susah, berarti kita termasuk yang berkelaparan. Lain dalam seminggu atau sebulan itu dapat daging, seminggu itu ada daging tarik, berarti cukup berlebih, alhamdulillah. Ada orang yang bahkan merasakan daging itu kapan ibu dan bapak? Cuma sekali setahun ini. Kita mungkin tidak bercerita di komplek atau di daerah kota Bukit Tinggi barangkali, yang di mana-mana setiap masjid, setiap musola ada panitia kurbannya. Pergi kita pelosok, pergi kita ke luar daerah, itu kadang bahkan untuk mendapatkan satu sapi saja susah. Ya, untuk bisa mendapatkan satu sapi saja susah. Makanya jangan sampai kemudian di kesempatan momen yang sekali setahun ini kita juga tidak ikut serta ambil bagian di sana. Makanya dahulu Nabi SAW ketika beliau menyembelih hewan kurban, beliau sampai menyembelih 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kibas atau biri-biri atau domba. Yang pertama kata Nabi, Bismillah hadza an Muhammad wa ahli Muhammad. Ini sembelihannya Muhammad dan juga untuk keluarganya Nabi Muhammad. Yang kedua, beliau sembelih hadza an Muhammad wa an ummati Muhammad. Ini sembelihan atas nama Nabi Muhammad dan juga umat Nabi. Sampai 2 ekor beliau menyembelih ketika itu. Maka kalau seandainya ibu dan bapak punya kelapangan kita, minimal salah seperti Nabi sampai 2 ekor, 1 saja jadi. Dan memang 1 ekor ini ibu dan bapak, kalau seandainya dalam satu rumah sudah ada 1, insya Allah dia bisa mencukupi 1 keluarga. Karena Nabi sendiri menyembelih untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Tapi kalau seandainya ada kelapangan, bahkan boleh 1 rumah itu berdua boleh, 1 boleh, bertiga bahkan boleh, 1 ekor sapi itu jauh lebih bagus. Nah, tapi tentu ini butuh pengorbanan yang luar biasa. Makanya memang ibu dan bapak, para ulama mengatakan ketika orang rela dan mau dia berkorban, itu sebenarnya bukti tanda cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban ini bukti cinta ibu dan bapak. Orang yang mencintai sesuatu pasti dia rela mengorbankan sesuatu yang dia miliki. Kalau kita masih ingat masa-masa muda ibu dan bapak, masih ingat apa ya? Sampai ibu-ibu, bapak-bapak masih muda-muda. Ini masih muda Pak? Masih Pak ya? Ketika Pak masih sedang cinta-cintanya kepada ibu. Ketika kita betul-betul sedang mencintai seorang manusia, pasti kecintaan kita itu menuntut adanya pengorbanan. Orang yang betul cinta kepada sesuatu pasti akan dia tunjukkan dengan bentuk pengorbanannya terhadap apa yang dia cintai. Kalau pada hari ini ada seorang pemuda cinta kepada seorang gadis ibu dan bapak, disuruhnya keluar rumah malam-malam jam 3 dini hari hujan-hujan, ya sebagai bentuk pengorbanan terhadap orang yang dia cintai, kira-kira keluarnya pasti keluar. Pasti keluar. Ya, orang yang cinta dengan sesuatu harus menunjukkan pengorbanan atas apa yang dia cintai. Itu kalau betul-betul cinta. Dan ternyata ibu dan bapak, korban yang kita keluarkan ini adalah bukti kecintaan kita. Kepada siapa? Yang pertama, korban ini adalah bukti cinta kita kepada Allah. Allah yang meminta kita untuk berkorban, maka kita tunjukkan kecintaan kita tadi dengan berkorban. Kita bersyukur zaman sekarang kurban kita tidak sampai seperti yang diminta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim untuk menunjukkan cintanya kepada Allah diuji. Yang disuruh disembelih adalah anaknya Ismail. Awak diminta menyembelih anak masing-masing, Bu? Tidak. Kita hanya diminta menyembelih hewan kurban. Maka orang yang istilahnya mau dia berkorban, menyisihkan sebagian hartanya kemudian disembelih berupa hewan kurban, ini merupakan bentuk rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian inna a'tainaka kautsar fasholli li rabb, maka salatlah kepada Tuhanmu kemudian berkorbanlah. Kurban adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua,
kurban juga merupakan bukti cinta kita kepada diri kita sendiri. Orang yang cinta dengan dirinya sendiri, maka cara berkurban adalah cara terbaik. Apa maksudnya mencintai diri sendiri? Kita ini kan manusia, ibu dan bapak, pasti kita mengakui dalam kehidupan kita sehari-hari pasti banyak kita melakukan kesalahan dan dosa. Kira-kira kita punya salah? Ada dosa? Bertanya orang bocah, yang tidak merasa berdosa coba angkat tangan. Ada? Atau yang merasa paling banyak dosanya angkat tangan? Hah? Tidak ada yang dosa paling banyak sih kok? Yang merasa dosanya paling seketik angkat tangan. Nah, paling banyak dosa tidak ada. Paling seketik tidak ada. Jadi nan model lagi yang risiko. Satanga, yakin, pede. Dan setengah aku berapa banyak kira-kira ibu dan bapak? Ada yang menghitungkan sampai separuh, baru sunat separuh bos sebenarnya. Tapi satu hal yang kita sepakati ibu dan bapak, kita manusia pasti bersalah. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu pasti bersalah, pasti berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik di antara mereka yang berdosa itu adalah mereka yang senantiasa segera bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah, tidak ada orang seperti itu. Tidak ada manusia yang masuk terlepas dari dosa. Tapi yang terbaik itu, orang baik itu adalah orang yang ketika dia salah, dia segera insaf lalu kemudian bertaubat. Itu orang yang baik itu. Nah, ada cerita kita tidak pernah bersalah, pasti kita bersalah. Tapi yang terbaik di antara yang bersalah itu adalah mereka yang segera mau mohon ampun. Dan berkorban adalah cara terbaik kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti apa yang kita korbankan itu dialah yang akan menjadi saksi. Darah yang menetes itu yang akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kuku hewan kurban tadi, rambutnya, tanduk-tanduknya itu yang nanti akan datang di hari kiamat jadi saksi. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang dahulu rela dia mengeluarkan hartanya untuk kemudian berkorban di jalan-Mu ya Allah. Rela dia keluarkan hartanya untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Maka orang yang berkorban sejatinya dia cinta kepada dirinya sendiri, karena dia tahu dengan cara berkorban itu dia menggugurkan dosa-dosanya. Apalagi dalam ayat Allah mengatakan innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itulah nanti yang lambat laun menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi kalau diibaratkan seperti timbangan ibu dan bapak, yang kanan ini timbangan kebaikan, yang kiri timbangan keburukan. Jadi kalau seandainya sudah berat timbangan keburukan kita, sementara timbangan kebaikan kita masih kurang, maka dengan berkorban lambat laun yang kanan ini akan berat. Lama-lama jadi sama dia. Bahkan kalau kita perbanyak lagi amal soleh kita, lama-lama yang amal soleh ini akan semakin berat. Dan semakin berat amal soleh kita, maka akan semakin ringan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dosa kita akan tetap ada, tapi karena banyaknya amal kita, yang dosa-dosa kita itu jauh lebih ringan. Jadi memang manusia itu tidak ada ceritanya tidak bersalah, pasti dia bersalah. Tapi semakin banyak kebaikan yang dia kerjakan, semakin tertimbun kesalahan yang dia lakukan. Dia banyak, tetapi kalau kebaikan kita lebih banyak, yang banyak kesalahan tadi pun akan hilang. Maka kurban adalah bukti kita cinta kepada diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa sebenarnya kurban adalah bukti kita cinta kepada harta. Oh, kalau caranya satu cinta kepada harta kok kurban. Orang yang betul-betul cinta kepada hartanya bukan dengan cara ditimbun-timbunnya hartanya, dihitung-hitungnya kemudian disimpan. Tidak. Karena tidak akan ada di antara kita itu yang bawa harta sampai ke dalam kubur. Tidak ada. Ada orang meninggal bawa ATM ke dalam kubur. Untuk harinya ATM tidak ada gunanya. Orang yang meninggal dunia habis semua hartanya, tidak akan ada yang dia bawa. Orang yang betul-betul cinta kepada harta, dari sekarang dikirimnya hartanya ke alam akhirat. Dia titipkan uangnya di panti asuhan, dia titipkan uangnya di pembangunan masjid, dia titipkan uangnya untuk membantu duafa, dia titipkan uangnya ikut serta menyelenggarakan ibadah kurban. Orang yang betul-betul cinta dengan hartanya, dia ingin kembali melihat hartanya itu di hari kiamat, maka dia banyak ibadah.
Makanya para ulama itu menjelaskan harta manusia itu sebenarnya 3 saja intinya, ibu dan bapak. Yang 3 ini mana? Yang pertama, hartanya itu apa saja yang dia makan, ujung-ujungnya semuanya akan menjadi kotoran. Rendang dimakan jadi kotoran, nasi dimakan jadi kotoran, sate dimakan jadi, semua jadi kotoran, tidak ada bedanya. Meskipun ketika di luar beda-beda bentuknya, ada buah namanya, ada daging, ada ayam, sate dan segala macam, ketika keluar semuanya sama-sama jadi kotoran. Maka harta manusia apa saja yang dia makan semuanya jadi kotoran. Yang kedua, harta manusia itu apa saja yang dia pakai, ujung-ujungnya lama-lama jadi usang. Ya, baju baru dipakai lama-lama jadi usang. Mobil baru dipakai lama-lama jadi usang. Rumah baru dipakai lama-lama jadi. Tidak ada yang makin dipakai makin tambah rancak. Ada baju dipakai tambah makin lama-lama, kan ada. Mobil dipakai lama-lama pasti akan rusak. Tidak ada ceritanya makin dipakai makin bagus, tidak ada. Dan yang ketiga, apa saja yang mereka infakkan, yang mereka nafkahkan, itulah yang akan mengabadi. Orang yang betul-betul cinta kepada hartanya, tidak dia tumpuk-tumpuk di dunia, setelah ditumpuk meninggal dunia, tidak ada yang dibawa ternyata. Orang yang betul-betul cinta kepada hartanya, nyuan-suan dari ini, kirim ke ahli kiamat. Dia titipkan dalam tempat-tempat amal soleh supaya apa? Nanti